Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan siapkan hati pikiran kita. Kita akan menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih kemurahan-Mu yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Sekarang ini Bapa, setelah kami memuji, memuliakan nama-Mu, tiba saatnya kami akan kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau terus mampukan kami untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki melalui firman Tuhan dalam hidup kami. Dan terus mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Saya hamba-Mu dalam segala keterbatasan, Roh Kudus terus memampukan. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kami dan nama Tuhan Yesus semakin ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Hidup adalah Pilihan. Bapak Ibu Saudara, hidup sesungguhnya adalah penuh dengan pilihan. Mulai dari kita bangun pagi sampai kita akan tidur, kita dihadapkan dengan pilihan. Kita juga dituntut untuk mengambil keputusan yang bijaksana dan benar. Sebab apabila kita mengambil keputusan yang salah, itu akan mempengaruhi kehidupan kita ke depan. Keputusan yang salah bisa membuat banyak waktu yang terbuang dan bisa mengakibatkan kehancuran bahkan yang tidak dapat diperbaiki lagi. Muncul pertanyaan sekarang, apakah Tuhan menganugerahkan keselamatan dan rancangan damai sejahteranya kepada semua orang atau sebagian saja? Pertanyaan ini Bapak Ibu Saudara seringkali muncul. Apakah Tuhan memberikan atau menganugerahkan keselamatan dan rancangan damai sejahtera kepada semua orang atau cuma sebagian? Tentu Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan semuanya itu kepada semua orang tanpa terkecuali. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Sebenarnya Tuhan bisa kok memaksakan kehendaknya kepada semua orang. Tetapi Tuhan menciptakan kita, manusia, yang menyerupai gambar dan rupa Allah dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, bukan menciptakan robot. Manusia mempunyai kehendak bebas atau free will yang membuat kita bisa memilih apakah mau menurut kehendaknya atau tidak. Apakah orang itu atau manusia menerima anugerah dan rancangannya yang terbaik itu atau tidak? Ada yang berdalih, kita manusia ini punya kekurangan. Wajar apabila kita mengambil pilihan yang salah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tunggu dulu. Tuhan sudah memberikan akal budi kepada kita. Inilah yang membedakan kita manusia dengan semua ciptaannya. Kita diberikan akal budi. Dan tentu Bapak Ibu Saudara, ketika kita harus memilih antara hidup yang mau menerima kehendak Allah atau tidak. Di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima dituliskan demikian firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang
dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hikmat yang dimaksud dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kelima ini adalah mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Atau kemampuan bagi kita untuk bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya berpikir manusia ini lemah dan terus jatuh dalam dosa, Yakobus pasal 1 ayat yang kelima sudah mengingatkan kita, firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Oleh sebab itu kita perlu hikmat. Supaya apa? Supaya kita bisa memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka di dalam Ulangan pasal yang ke-30, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-20. Ulangan pasal yang ke-30, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-20. Bapak Ibu Saudara, Allah berfirman, Allah memberikan pilihan kepada umatnya pada waktu itu. Dan di sini Bapak Ibu Saudara jauh sebelum peristiwa ketika Tuhan Yesus mengingatkan di dalam Yakobus 1 ayat yang kelima. Jauh sebelumnya nenek moyang umat Allah sudah diperintahkan oleh Tuhan untuk hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan melihat satu persatu dari Ulangan pasal 30 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-30. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara melihat terlebih dahulu di dalam ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15, ingatlah aku menghadapkan kepadamu hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, hari ini kamu boleh pilih antara yang baik dan yang jahat, antara hidup dan mati. Sebelum kita melanjutkan Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah memperingatkan umatnya dalam Ulangan pasal 30 ini bahwa umat Allah setiap hari ketika mereka membuka mata, mereka sudah dihadapkan dengan pilihan yang baik atau yang jahat, hidup atau mati. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu selalu memberikan pilihan yang terbaik. Memang Bapak Ibu Saudara, kita diberi kehendak bebas. Allah menciptakan kita bukan menciptakan robot. Bukan berarti Allah melepaskan begitu saja, tetapi Allah sudah memberikan perintah supaya kita memilih bagian yang terbaik. Ayat yang ke-19 dari Ulangan pasal yang ke-30 ini Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Berikutnya Bapak Ibu Saudara bisa membaca bersama-sama di rumah masing-masing 2, 3. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Melalui ayat ini kita dapat melihat betapa baiknya Tuhan. Meskipun sekali lagi Tuhan memberikan kehendak bebas, Dia atau Allah masih peduli dengan menunjukkan pilihan mana yang harus kita pilih untuk mendapatkan segala berkat, anugerah, dan menuai segala yang baik sesuai dengan rencananya. Segala yang baik itu tidak hanya
untuk diri kita sendiri, melainkan sesuai dengan janjinya juga untuk anak keturunan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terlebih dalam situasi kondisi sekarang ini, ketika kita membuka mata setelah beristirahat, kita sudah dihadapkan dengan berbagai pilihan. Bagaimana kita harus menyikapi di tengah kondisi situasi yang tidak menentu ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita membuka mata setelah kita beristirahat, berdoa dan katakan, Tuhan sudah memberikan pilihan yang terbaik dalam hidup saya. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan? Jikalau Tuhan sudah memberikan pilihan yang terbaik, sekarang bagian kita. Bagian kita apa yang harus kita lakukan? Ulangan 30 ayat yang ke-20. Ini syaratnya Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Dalam terjemahan yang lain demikian firman Tuhan, ayat yang ke-20 dari Ulangan pasal 30. Cintailah Tuhan Allahmu, taatilah Dia, dan setialah kepadanya. Maka kamu dan keturunanmu akan hidup dan panjang umur di negeri yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyangmu, Abraham, Ishak dan Yakub. Memang pada konteks ayat pada waktu itu ditujukan kepada umat Allah yang mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Perintah Tuhan jelas, mereka harus tetap setia, mencintai dan taat kepada Allah. Bagi kita pun firman ini masih tetap berlaku. Ayat ini menekankan apa yang harus kita lakukan, yaitu dengan memilih kehidupan ternyata berkaitan dengan mendengarkan suaranya, bergantung kepadanya dan mengasihi Tuhan. Itulah Bapak Ibu Saudara yang dimaksud dengan memilih kehidupan. Mungkin kembali kita dapat berdalih bahwa keputusan itu tampaknya terlalu sulit. Tetapi Tuhan menyatakan sebaliknya di dalam ayat yang ke-11. Ulangan pasal 30 ayat yang ke-11. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Bapak Ibu Saudara, beberapa hal memang kita melihat di sini. Kenapa saya mengajak Bapak Ibu Saudara melihat ayat-ayat yang di bawahnya terlebih dahulu. Supaya kita menjadi semakin paham bahwa Tuhan sudah memerintahkan kita, memberikan kepada kita pilihan yang terbaik. Apa syaratnya? Tadi jelas kita lakukan, mengasihi Allah, mendengarkan suaranya, berpaut kepadanya. Atau dalam terjemahan yang lain, mencintai Allah, taat kepadanya, dan setia kepada Allah. Alasan mungkin muncul, bagaimana bisa? Ayat yang ke-11, di awal Allah sudah mengingatkan umatnya dengan firman ini atau perintah ini tidak terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Ayat yang ke-12, firman itu bukan di langit dan bukan di seberang lautan. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Perintah Tuhan itu tidaklah jauh atau sulit dilakukan. Ayat yang ke-14, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu.
Untuk apa? Untuk dilakukan. Roma 10 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab, ayat 9 Bapak Ibu Saudara, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bagi umat Allah pada waktu itu mereka sudah merasakan dan melihat sendiri bagaimana penyertaan Allah yang ajaib ketika mereka keluar dari Mesir, pemeliharaan Allah di padang gurun, dan ketika mereka memasuki tanah perjanjian. Bagi kita sekarang, bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekarang, ketika mulut kita mengaku dan iman kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka firman itu yang adalah Yesus itu ada di dalam hidup kita. Tuhan Yesus sudah membuktikan kasih-Nya bagi kita ketika Ia mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan jaminan keselamatan atas hidup kita. Baik dalam kehidupan sekarang maupun dalam kehidupan yang akan datang. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mohon hikmat supaya kita bisa memilih kebenaran dalam hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan sudah selalu memberikan pilihan yang terbaik. Tergantung kitanya bagaimana. Maka kita harus berani dengan percaya, kita katakan, ya Tuhan, aku akan mengambil pilihan yang terbaik. Yaitu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bukan susah, bukan perkara yang sulit. Karena firman itu sudah ada di dalam hidup kita. Tentu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menerima yang terbaik dari Tuhan, kita wajib untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya dan melakukan firman-Nya. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23 dikatakan demikian, bahwa tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Kalau kita hanya mendengar dan tidak melakukan, Bapak Ibu Saudara, maka pilihan yang terbaik yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi hidup saya dan saudara, kita hanya sekedar melihat hal itu terjadi bagi orang lain. Kita tidak akan pernah bisa menikmatinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup itu penuh dengan pilihan. Sekali lagi terlebih dalam kondisi sekarang ini, benar-benar kita butuh penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hidup penuh dengan pilihan, tetapi Tuhan sudah menjanjikan segala yang baik bagi saya dan Bapak Ibu Saudara karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka
yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terjemahan yang lain, kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Pilihan yang akan kita ambil hari ini akan menentukan hari depan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Tuhan sudah memerintahkan kita untuk memilih yang terbaik. Tinggal kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dengan selalu hidup sesuai dengan firman-Nya. Tuhan menjanjikan segala yang baik bagi kita karena kasih-Nya yang begitu besar. Dan pilihan yang kita ambil hari ini menentukan bagaimana kelak hidup kita ke depan. Oleh sebab itu, jagalah hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Supaya kita terus berada di dalam jalur pilihan Allah yang terbaik dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan sebab hidupku agar indah bagimu.
agar indah bagimu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang telah memberikan kekuatan bagi kami menghadapi situasi dan kondisi seperti ini. Terus mampukan kami, berikan kami hikmat Bapa, sehingga kami dapat memilih sesuai dengan apa yang Engkau sudah sediakan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan kami mau terus hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman dan kehendak-Mu. Roh Kudus terus kerjakan firman Tuhan dalam hidup kami. Mampukan kami untuk mempraktekannya dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga berkat itu nyata dalam kehidupan kami. Tidak hanya bagi kami, sesuai dengan firman-Mu juga bagi keturunan kami. Mampukan kami Bapa hidup sesuai dengan firman-Mu. Sekarang ini saya hamba-Mu terus berdoa untuk Bapak Ibu Saudara jemaat Damai Sejahtera di rumah masing-masing. Tuhan memberkati dalam rumah tangga, Tuhan memberkati dalam usaha pekerjaan, Tuhan memberkati anak-anak menantu cucu kami dalam studi mereka, terlebih ketika mereka anak-anak cucu kami harus sekolah secara online, terus Tuhan berkati anak-anak cucu kami sehingga mereka dapat belajar dengan baik. Apa yang menjadi doa pergumulan kami, Tuhan Yesus juga mendengar dan mengabulkannya sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Saudara-saudara kami yang sekarang ini juga terbaring lemah oleh karena sakit, Tuhan Yesus jamah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pulihkan. Yang sekarang ini menghadapi berbagai kesulitan dalam usaha pekerjaan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga buka jalan. Mampukan kami semua melewati kondisi situasi seperti ini, sehingga kami dapat menyaksikan betapa hebatnya Tuhan kami, Yesus Kristus. Pemerintah Tuhan terus Kau berkati, baik di pusat maupun di daerah. Aparat keamanan TNI Polri, Tuhan juga terus memberkati. Para dokter, perawat, relawan yang terus merawat saudara-saudara kami yang terpapar virus ini, Tuhan juga terus memberikan kesehatan, kekuatan. Terima kasih Bapak. Sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau membuat berhasil apa yang kami kerjakan. Terus sertai kami. Dimanapun kami berada, kami menjadi berkat. Nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, mari kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saya yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, penyertaan Roh Kudus dan perlindungan darah Yesus, juga kesehatan yang selalu ada dan menyertai kita beserta seluruh isi rumah kita sepanjang hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.